Shalom saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Renungan Alkitab berseri kita hari ini kita akan belajar dari surat Paulus kepada jemaat di Filipi, pasal yang ketiga. Nah saudara, setiap orang tentu memiliki kebanggaan atau sesuatu yang dibanggakan. Itu bisa prestasi, martabat, keturunan, kekayaan, kepandaian, bahkan bisa juga pelayanan. Sah-sah saja ketika seseorang membanggakan dengan apa yang dimiliki, apa yang dicapai, terlebih itu melalui sebuah perjuangan dan upaya yang gigih untuk mencapainya. Namun kebanggaan itu pada akhirnya bisa membawa seseorang jatuh ke dalam dosa kesombongan, bahwa dirinya merasa hebat dan bisa membawa orang itu bersikap skeptis bahwa ini adalah usahanya sendiri, tanpa Tuhan ia bisa melakukannya. Saudara, jika kita bertanya kepada Rasul Paulus apa yang ia banggakan, jawabnya tidak ada selain Kristus saja. Maksudnya apa? Secara jasmani Rasul Paulus dapat menjawab dengan serentetan kebanggaan yang ada pada dirinya, yang bisa kita baca di dalam pasal yang ketiga, ayat yang keempat sampai yang keenam. Saudara-saudaraku, bagi Paulus hanya satu di dalam hidupnya, dan satu-satunya kebanggaan di dalam dirinya, bahwa ia boleh dikenal oleh Kristus, sehingga ia dapat mengenal Kristus. Saudara, di dalam ayat yang keempat di dalam pasal yang ketiga ini, sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Saudara-saudara, Rasul Paulus menyadari siapa dirinya. Lebih lanjut dia menuliskan di dalam ayat yang ketujuh demikian. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Paulus sangat memahami bahwa hanya oleh anugerah Allah semata ia dapat mengenal dan dikenal oleh Kristus. Hubungan yang baik dengan Allah tidak lagi saya usahakan sendiri dengan jalan taat kepada hukum agama. Sekarang saya mempunyai hubungan yang baik dengan Allah karena saya percaya kepada Kristus. Itu tertulis di dalam ayat yang ke-9 di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Jadi hubungan yang baik itu datang dari Allah dan berdasarkan percaya kepada Yesus Kristus. Apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus bukan untuk menunjukkan kesombongan dirinya atau kesombongan rohaninya, melainkan ketundukan dirinya kepada Kristus yang sudah memanggilnya. Ia menyadari arti anugerah dalam hidupnya yang membuat dirinya merasa hina dan sangat tidak layak di hadapan Allah. Bahkan ia pernah berkata, akulah yang paling berdosa. Nah, di dalam pasal yang ketiga ini saudara-saudara kita melihat kembali bagaimana iman sejati adalah iman yang berfokus kepada Kristus saja. Pada saat surat ini ditulis, penyesatan dari Yudaisme berkembang dengan pesat, bahwa mereka yang percaya kepada Kristus harus mengikuti aturan-aturan budaya Yudaisme. Tentu saja saudara, ini tidak benar, sebab keselamatan adalah anugerah dan semata-mata anugerah di dalam Kristus Yesus saja. Orang-orang percaya harus tetap fokus kepada Kristus di tengah gempuran ajaran guru-guru palsu. Kesadaran akan bernilainya anugerah yang melebihi dari apapun yang pernah Paulus capai membawa Rasul Paulus untuk semakin intim dengan Kristus. Semua prestasi yang dicapai dan menjadi kebanggaan dirinya dianggapnya sebagai sampah. Kedekatan dengan Kristus, bahkan saya menyebutnya sebagai penghormatan kepada Kristus. Rasul Paulus menyebut Kristus dengan Kristus Yesus Tuhanku. Kristus adalah Tuhan dalam hidupnya, yang menjadi fokus dalam mengerjakan panggilan dan pelayanannya. Coba kita renungkan, seberapa bernilainya Kristus bagi Anda, bagi hidup Anda.
bagi panggilan Anda? Benarkah Yesus segalanya di dalam hidup Anda? Memahami anugerah dengan benar akan mendorong seseorang untuk semakin giat, antusias, dan ada kerinduan yang mendalam. Haus akan kebenaran untuk semakin mengenal Kristus. Paulus menuliskan di dalam ayat yang ke-10. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia, yaitu Kristus. Dan kebangkitannya, kebangkitan Kristus. Dan persekutuan di dalam penderitaannya, yaitu penderitaan di dalam Kristus. Kerinduan yang dalam seperti ini menjadikan orang percaya dapat terus fokus kepada panggilan Kristus meskipun perjalanan imannya tidak mudah, penuh tantangan, bahkan kematian. Namun orang percaya sejati tidak akan pernah menyerah. Memahami anugerah dengan benar juga akan memimpin orang percaya untuk giat di dalam pekerjaan Tuhan, khususnya dalam tugasnya menjadi saksi-saksi Kristus. Saudara, memahami anugerah dengan benar juga menolong kita untuk dapat terus berjalan di dalam tujuan Allah, bukan tujuan kita. Tentu saja Allah akan memimpin dan memperlengkapi kita untuk dapat menyelesaikannya. Sama seperti seorang pelari di dalam sebuah perlombaan, ia harus tetap fokus untuk menuju garis akhir sebagai tujuan di dalam perlombaan itu. Ia tidak menyimpang di dalam berlari kemana ia suka atau dia berlomba sesuka hatinya, melainkan ia harus tetap berlari di dalam trek perlombaan yang ditetapkan, berada di dalam jalurnya hingga garis finish. Memahami kebenaran anugerah akan membawa kita kepada ketundukan diri untuk terus fokus kepada Kristus. Saudaraku, anugerah Allah saja yang membawa kita dapat mengenal Allah dengan benar, yaitu melalui Yesus Kristus. Tanpa anugerahnya kita tidak mungkin dapat melakukan kebenaran, sebab semua orang telah berbuat dosa. Saudara, pada saat hari ini mari kita merenungkan. Apakah yang Anda banggakan di dalam hidup Anda selama ini? Kesuksesan, pekerjaan, keluarga, prestasi, atau kekayaan, atau pelayanan, atau apa? Semua kebanggaan kita hanyalah bersifat sementara dan bernilai fana. Apakah kebanggaan yang Anda miliki melebihi dari kebanggaan Anda kepada Kristus? Ataukah Anda mensejajarkannya? Apakah Anda begitu bangga dikenal oleh Kristus? Apakah Anda membanggakannya dengan menceritakan kepada orang lain apa yang Kristus lakukan dalam hidup Anda? Apakah ada semangat dan antusias serta haus akan kebenaran dalam jiwa Anda, terutama untuk kita semakin mengenal dan mengalami Dia? Mari kita renungkan bagian ini. Kiranya kasih Tuhan Yesus boleh menyelidiki kemurnian hati kita dalam mengasihi Dia. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tolonglah kami untuk boleh membanggakan hanya satu hal dalam hidup kami, yaitu anugerah keselamatan yang Tuhan sudah boleh anugerahkan kepada kami. Ajar kepada kami ya Tuhan, untuk semakin tunduk kepada otoritas dan kedaulatan kuasa-Mu. Jamah hati kami, untuk kami selalu boleh tunduk dan taat kepada setiap perintah-Mu. Bahkan kami boleh menjadi saksi-saksi. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Kiranya renungan kita pada saat hari ini memotivasi kita kembali untuk membanggakan satu hal di dalam hidup kita, yaitu Kristus saja. Berkat dari Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin.